Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan kembali membahas mengenai soal UTBK, khususnya dalam mata pelajaran sosiologi. Namun, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama agar kegiatan ini mendapatkan kemudahan dan juga kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai membahas ke soal-soalnya, seperti biasa, kalau video pembahasan ini akan dibagi menjadi dua part. Yang pertama ini akan kita bahas dulu mengenai part 1, kemudian nanti akan kita lanjutkan video pembahasannya di part 2. Nah, silakan bisa menyiapkan alat tulis dan juga buku tulisnya. Silakan dicatat materi-materi yang penting ataupun soal-soal yang penting dalam pembahasan soal UTBK mata pelajaran sosiologi pada kesempatan ini. Seperti biasa, rules-nya yang pertama yaitu adalah saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, lalu membacakan pilihan gandanya. Seterusnya yaitu adalah akan melihat kunci jawaban dan nanti diperkuat oleh pembahasan. Mungkin itu saja dulu ya untuk awalan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Kita baca berbarengan ya. Pengangguran di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor lain seperti pendidikan dan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa gejala sosial bersifat titik-titik-titik. A. Tidak dapat diukur. B. Kompleks. C. Satu dimensi. D. Sulit diprediksi. Dan E. Transdisiplin. Silakan ditentukan terlebih dahulu untuk jawaban nomor 1, kira-kira anak-anak mau pilih yang mana dari pilihan A sampai dengan E. Silahkan untuk dijawab terlebih dahulu. Sudah dijawab? Oke, kalau misalkan sudah dijawab, kita coba lihat dulu nih ke kunci jawaban, kira-kira kunci jawabannya apa ya? Nah, ternyata kunci jawabannya B. Pilihan B yaitu adalah kompleks. Apakah benar soal nomor 1 jawabannya itu adalah B, yaitu adalah kompleks? Mari kita lihat ke pembahasan ya. Pengangguran di Indonesia merupakan contoh gejala sosial yang bersifat kompleks. Kompleksitas permasalahan pengangguran tidak hanya faktor ekonomi, namun beberapa faktor lain yang turut berperan seperti pendidikan, mentalitas, dan juga kebijakan. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa memang permasalahan pengangguran ini sampai saat ini belum bisa kita atasi secara bersama-sama. Banyak faktor ternyata yang memang mempengaruhi kenapa pengangguran khususnya di Indonesia ini akan semakin banyak. Yang pertama mungkin karena kesulitan ekonomi. Lalu yang kedua yaitu adalah pendidikan. Lalu yang ketiga adalah mentalitas dan masih banyak faktor-faktor lain yang sebenarnya akan memperbanyak pengangguran di Indonesia. Nah mungkin dari individunya itu sendiri harus bisa dilatih soft skill-nya seperti apa,
dan juga mungkin bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk membangun lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Ataupun mungkin orang-orang yang sekiranya tidak mendapatkan pendidikan, itu ada pelatihannya terlebih dahulu sebelum mereka terjun ke dunia pekerjaan, yang nantinya mungkin biar mereka pun tidak kaget gitu dengan pekerjaan yang akan mereka kerjakan gitu. Ya, jadi untuk sampai saat ini masalah pengangguran, masalah kemiskinan di Indonesia ini belum bisa diatasi secara merata mungkin ya. Masih ada beberapa masyarakat yang mengalami pengangguran ini ya. Makanya pendidikan itulah sangat penting bagi setiap masyarakat. Makanya kalian bersyukur masih bisa merasakan pendidikan yang lebih layak lagi untuk di tahun ini gitu ataupun untuk di periode kalian. Itu makanya harus banyak bersyukur ya untuk nanti biar kedepannya kalian akan menjadi orang. Gitu. Maksudnya orang yang mungkin memiliki masa depan gitu karena masa depan pun ada di tangan kalian. Itu. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut dulu ke nomor 2. Nah, nomor 2 mari kita baca bersama-sama soalnya ya. Bagi Karl Marx, keberadaan masyarakat identik dengan sejarah perjuangan kelas sosial. Struktur masyarakat yang terbentuk dilandaskan pada titik-titik-titik. A. Jenjang ekonomi. B. Kepemilikan alat produksi. C. Prestis. D. Kekuasaan. E. Keturunan. Nah, kira-kira dari pilihan A sampai E, kalian mau jawab yang mana nih? Silahkan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum kalian menjawab soal nomor 2 ya. Silahkan. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat ke pembahasannya dan juga kunci jawabannya. Nah, ternyata kunci jawaban untuk soal nomor 2 yaitu adalah B, kepemilikan alat produksi. Nah, mari kita lihat di pembahasan ya. Pengangguran di Indonesia merupakan contoh gejala masyarakat menurut Karl Marx, identik dengan sejarah perjuangan kelas. Marx berpendapat bahwa kelas sosial termasuk dalam struktur yang berlandaskan kepemilikan alat produksi, owners dan non-owners, antara proletar dan juga bourgeois. Nah gitu ya, menurut Karl Marx ini dibagi menjadi dua kaum nih sebenarnya, ada kaum proletar dan juga ada kaum bourgeois. Kalau kaum bourgeois yaitu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki kekayaan. Dan sedangkan untuk proletar itu biasanya dijadikan sebagai budak ya. Orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan dan juga tidak memiliki kekayaan. Itu ya. Menurut Karl Marx itu ada dua. Ingat ada kelas sosialnya. Ada kaum proletar dan juga ada kaum bourgeois. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa, mari kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, kita udah sampai nih di soal nomor 3. Mari kita baca bersama-sama soal dari nomor 3 ini ya. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan definisi kebudayaan menurut titik-titik-titik. A. Kuncharaningrat. B. Selo Sumarjan. C.
C. Surjono Sukanto, D. Parsudi Suparlan, dan E. Soleman Sumardi. Nah, kira-kira jawaban nomor 3 yang mana ya? Silakan kalian bisa memilih jawaban untuk soal nomor 3. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat ke kunci jawaban dan juga pembahasannya. Apakah betul kunci jawabannya itu sesuai dengan pembahasannya? Mari kita lihat ya. Ternyata untuk soal nomor 3 ini kunci jawabannya adalah A, yaitu adalah menurut Kuncharaningrat. Mari kita lihat di pembahasannya ya. Definisi kebudayaan menurut Kuncharaningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan definisi kebudayaan menurut Selo Sumarjan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Nah, sampai di sini mungkin bisa dipahami ya tentang definisi kebudayaan di sini menurut Kuncharaningrat. Itu adalah ini ya, keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 3? Oke, kalau misalkan bisa, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Oke, mari kita baca bersama-sama untuk soal nomor 4 ini. Dalam masyarakat majemuk, etnosentrisme kelompok yang sangat kuat kepada etniknya memberikan dampak timbulnya titik. A. Adaptasi. B. Keeksklusifan. C. Pluralitas. D. Integrasi. Dan E. Asimilasi. Nah, silakan untuk dibaca lagi dan juga ditentukan kalian mau jawab soal nomor 4 ini pilihannya yang mana ya? Antara A sampai dengan E. Silahkan. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat di pembahasan ya. Di slide yang kedua nih. Nah, ternyata kunci jawabannya yaitu adalah B. Apa itu B? Yaitu adalah tentang keeksklusifan. Kita lihat di pembahasan ya. Dalam masyarakat majemuk, kerap muncul potensi konflik horizontal yang disebabkan karena primordialisme meliputi fanatis, etnosentrisme, dan chauvinisme. Etnosentris yang dianggap kelompok etnisnya paling unggul berdampak pada timbulnya keeksklusifan yang ditandai dengan sikap tertutup dan kurang menerima keberadaan etnis lain dalam suatu lingkungan. Nah gitu ya, sikap etnosentrisme nih, yang ini nih, yang menganggap kelompok etnisnya paling unggul ataupun paling baik, yang ini akan berdampak pada timbulnya keeksklusifan yang ditandai dengan sikap tertutup dan kurang menerima keberadaan etnis lain dalam suatu lingkungan. Nah, kira-kira menurut kalian etnosentrisme ataupun etnosentris ini baik atau tidak? Nah, dan alasannya kenapa menurut kalian ya? Bahwa etnosentrisme ini apakah baik atau tidak di dalam sebuah lingkungan masyarakat? Tuh, ya. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, mari kita baca bersama-sama untuk soal nomor 5.
Sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi. A. Achieve. B. Ascribe. C. Tertutup. D. Terbuka. Dan E. Campuran. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih untuk soal nomor 5? Nah, namun sebelum kita melihat kunci jawaban dan juga pembahasannya, di sini saya akan membahas sedikit mengenai cara memperoleh status itu sendiri. Ada yang masih ingat? Ada berapa cara yang dilakukan untuk memperoleh status? Ada yang jawab 1, 2, 3, atau bahkan lebih dari 5. Nah, jawaban yang paling benar yang mana ya? Oke, untuk jawaban yang paling benar, yaitu adalah cara untuk memperoleh status itu ada 3 cara. Ada yang masih ingat apa aja? Yang pertama, yaitu adalah ascribe status. Yang kedua adalah achieve status. Dan yang ketiga yaitu adalah assign status. Ada yang masih ingat definisi dari masing-masing cara pengambilan status tersebut, cara memperoleh status tersebut? Yang pertama dulu, yang ascribe status. Nah, kira-kira apa sih ascribe status itu? Ada yang masih ingat? Oke, ascribe status yaitu adalah diperolehnya melalui keturunan ataupun dibawa sejak ia dilahirkan. Jadi dia tidak susah payah terlebih dahulu nih untuk mendapatkan status tersebut. Jadi langsung diturunkan karena itu merupakan bawaan sejak lahir. Contohnya apa? Yaitu adalah seperti gelar kerajaan, gelar bangsawan, dan lain sebagainya. Itu adalah scribe status. Jadi statusnya diperoleh secara otomatis ataupun diturunkan. Gitu. Jadi nggak perlu tuh ada usaha-usaha terlebih dahulu nih kalau misalkan dalam scribe status ya. Gitu. Lalu yang kedua yaitu adalah achieve status. Ada yang masih ingat apa itu achieve status? Oke, achieve status yaitu adalah di mana cara memperoleh statusnya dengan melakukan usaha-usaha terlebih dahulu. Contoh, jadi harus ada usaha-usahanya dulu nih. Kalau misalkan tadi kan di ascribe status itu statusnya didapatkan secara otomatis. Nah, kalau misalkan achieve status ini diperolehnya dengan usaha-usaha tertentu nih. Contohnya adalah ketika saya ingin mendapatkan gelar S1 pendidikan, itu saya harus kuliah terlebih dahulu nih selama kurang lebih 4 tahun. Nah, itu adalah usaha-usaha yang bisa dilakukan dalam achieve status. Jadi, untuk memperoleh statusnya tersebut harus melakukan usaha-usaha terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu adalah assign status, di mana assign status ini diberikan kepada masyarakat yang telah berjasa gitu seperti gelar Kalpataru ataupun gelar Bapak Pendidikan ya yang diberikan kepada Bapak Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi harus ingat ya bahwa cara memperoleh status itu ada 3 cara. Ada ascribe status, ada achieve status, dan juga ada assign status. Nah, gitu ya. Kita balik lagi ke sini nih, ke sistem stratifikasi nomor 5 nih. Kita lihat, kunci jawabannya adalah D, yaitu adalah terbuka. Mari kita lihat di pembahasan. Stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status disebut stratifikasi terbuka. Stratifikasi ini berlaku dan terjadi pada masyarakat modern yang menjunjung tinggi prestasi dan juga usaha. Nah, gitu ya. Jadi untuk mengubah status ini harus ada ya ataupun disebut sebagai stratifikasi terbuka. Nah, kalau misalkan stratifikasi tertutup ini
Biasanya tidak ada perpindahan, yaitu tidak ada perpindahan status gitu karena memiliki sifat yang tertutup tersebut. Nah, kalau campuran yaitu adalah antara terbuka dan juga tertutup. Itu adalah mengenai sistem dari stratifikasi. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke nomor 6. Seorang pejabat diberhentikan dari jabatannya dan dijadikan staf karena terbukti menyelewengkan sejumlah dana pembangunan daerah. Pejabat tersebut mengalami mobilitas titik titik titik. A. Vertikal naik. B. Horizontal. C. Vertikal turun. D. Geografis. Dan E. Social climbing. Coba dipahami dulu nih soalnya. Diberhentikan dari jabatannya. Kira-kira yang mana ya? Silahkan untuk dijawab terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, kita lihat nih. Jawabannya adalah yang C, yaitu adalah vertikal turun. Coba kita lihat ya di pembahasan. Mobilitas sosial adalah proses perpindahan kelas sosial dalam dimensi stratifikasi ataupun diferensiasi. Dalam kasus ini, mobilitas yang terjadi adalah mobilitas dalam stratifikasi yaitu vertikal turun. Karena kelas sosial berpindah turun menjadi kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Diberhentikan dari jabatannya dan dijadikan staf biasa karena terbukti menyelewengkan sejumlah dana pembangunan daerah. Diturunkan ya. Jadi jawaban paling benar adalah yang C, itu adalah vertikal turun. Bisa dipahami anak-anak? Kalau bisa, kita lanjut dulu ke soal nomor. Waduh, ini harusnya muncul nih. Oh, ini nih. Bentar, ini soal nomor 6, nomor 7 kayaknya gangguan ya. Kita next aja dulu ya. Mohon maaf, ini ada gangguan. Ternyata nggak bisa di-load nih. Nomor 7 nih. Kita lanjut dulu aja ke nomor 8. Mungkin ini adalah nomor terakhir di pembahasan soal UTBK Sosiologi part 1 ini ya. Nah, mari kita baca bersama-sama soal nomor 8 ini. Proses pemilihan kepala daerah menimbulkan konflik antara dua pendukung yang bersaing. Diawali dengan upaya-upaya mempromosikan dari kelompoknya dengan berbagai informasi yang positif. Kemudian, memberikan penilaian negatif terhadap pesaing. Fenomena itu disebut konflik. A. Tertutup. B. Terbuka. C. Vertikal. D. Horizontal. Dan E. Realistis. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu dan dipahami terlebih dahulu soalnya. Sudah? Nah, kalau sudah kita lihat kunci jawaban dan juga pembahasannya ya. Kunci jawabannya itu adalah E, yaitulah realistis. Apakah benar realistis? Kita lihat di pembahasan ya. Konflik pilkada yang menimbulkan penilaian negatif terhadap pesaing merupakan bentuk konflik realistik. Karena menurut Lewis Acosser, konflik realistik merupakan alat untuk mendapatkan hasil tertentu dalam rangka mengejar power, status langka, sumber daya, dan juga nilai. Nah, itu adalah kunci jawaban dan juga pembahasan dari soal nomor 8 ya. Ini nih realistis. Nah, gitu. Sampai di sini bisa dipahami dulu untuk soal pembahasan UTBK-nya. Kalau misalkan sudah, mungkin part 1 sampai nomor 8 aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan dari nomor 9 sampai dengan selesai. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan soal part 1 ini. Namun kalau misalkan dari anak-anak di sini ada yang mau ditanyakan dari hasil pembahasan soal-soal UTBK ini, bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Itu kita tutup dengan membacakan hamdalah terlebih dahulu secara bersamaan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa untuk tagline-nya ya, yaitu adalah melangitkan doa, memaksimalkan ikhtiar. Kalian jangan lupa untuk berdoa dan jangan lupa untuk berusaha. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.